itu memang saya mendapatkan satu topik terkait bagaimana menghitung kebutuhan gizi dan apa saja kebutuhan gizi mulai dari bayi sampai nanti lansia. Karena slotnya ini cukup besar, jumlah SKS cukup besar, sehingga akan saya bagi menjadi 2 pertemuan, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi terkait kebutuhan gizi bayi, balita, dan prasekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar di hari ini. Berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Kalau sebelum saya memulai materi untuk untuk kita bahas, karena memang terkait dengan prodi kami, Prodi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta, yang mana memang dalam setiap pertemuan kami dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu, dan beberapa dosen diminta untuk menyampaikan sedikit kaitan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan topik-topik yang akan diajarkan. Nah, kebetulan karena sekarang kita belajar atau berdiskusi terkait dengan gizi pada bayi, ibu, dan pada bayi, balita, dan prasekolah, sehingga pada kesempatan ini saya ambilkan pesan hikmah dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Al-Qasas ayat 7, yang mana memang keduanya menyampaikan di dalam firman Allah menyatakan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, dalam arti harus disempurnakan sebagai penyempurnaan untuk bisa memberikan gizi yang terbaik untuk anaknya. Nah, tentu Allah sudah menyampaikan ini, sudah memfirmankan bahwa memang pasti akan ada manfaatnya dengan anjuran atau perintah Allah terkait menyusui selama 2 tahun. Jadi nanti kita akan banyak belajar kenapa selain dianjurkan selain ASI eksklusif, juga kalau bisa diberikan ASI sampai 2 tahun penuh. Karena pasti di dalam Al-Quran tersebut sudah ada dasar-dasar yang bisa menjadi bahan kita belajar, menjadi bekal selama di dunia, supaya harapannya kita sebagai umatnya berada di jalan yang benar. Baik, masuk pada pembahasan terkait 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bagi kalian yang belajar di bidang kesehatan, harapannya tidak asing dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Di sini dimulai atau menghitung bahwa usia emas, masa-masa di mana bayi berada di dalam janin ibu selama 9 bulan, dan bayi di usia 1 tahun sampai dengan usia 2 tahun, itu kalau di total selama 1000 hari. Nah, usia 1000 hari ini menjadi upaya kita untuk bisa memberikan gizi yang terbaik, gizi yang tepat, ya, selama ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun, di mana disitulah kita bisa menciptakan atau memiliki generasi penerus yang sehat, ya. Nah, kalau dilihat dari normal pertumbuhannya, seorang bayi yang baru saja lahir biasanya dikatakan normal itu kira-kira 3,5 ke bawah atau di atas 2,5.
Jadi kalau lebih dari 3,5 maka dikatakan itu tidak, atau berat badan lahirnya terlalu besar atau lebih dari normal. Nah, biasanya nanti peningkatan berat badan itu akan bertambah kira-kira 2 minggu. Nah, untuk perkiraan berat badan kenaikannya dikatakan normal itu apabila dalam usia atau bulan pertama sampai bulan ketiganya itu ada kenaikan 200 gram per minggunya. Begitu juga di bulan-bulan selanjutnya. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa penambahan berat badan bayi itu paling besar di usia 3 bulan pertama. Jadi di bulan-bulan berikutnya penambahan berat badannya tidak terlalu signifikan, gitu ya. Nah, untuk tinggi badan normal, untuk kita melihat pertumbuhannya ada berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau untuk tinggi badan, untuk bayi yang baru lahir biasanya memang normalnya itu sekitar 50 cm. Nah, nanti untuk perkiraan berat badannya dalam satuan kira-kira selama 1 tahun ke depan itu harapannya penambahannya normal itu sebanyak 25 cm. Nah, pada tahun keduanya, di usia tahun keduanya itu harapan normalnya adalah bertambah 12 cm. Nah, seiring dengan pertambahan umur, pasti penambahan berat badannya pun akan tidak secepat di usia masih usia 1-2 tahun. Sehingga itulah kenapa tadi saya bilang jangan menganggap sepele anak-anak atau bayi-bayi yang baru berusia 0-2 tahun terkait dengan asupan gizinya, karena asupan gizi yang tepat guna mendukung pertumbuhannya, yaitu salah satunya adalah berat badan dan tinggi badan, juga untuk mendukung perkembangannya, yaitu motorik halus maupun motorik kasarnya. Nah, tujuan pemenuhan alergi atau pemenuhan kebutuhan tadi saya bilang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik serta motoriknya, yang pasti untuk mendukung aktivitas fisiknya, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya untuk pemeliharaan dan juga untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Apabila terjadi penyakit, harapannya dengan asupan gizi yang baik itu akan lebih cepat recovery-nya. Nah, untuk kebutuhan gizi makro pada usia-usia bayi balita itu kami perkirakan perhitungannya kalau untuk energi itu perhitungannya adalah kira-kira 120 kilokalori per kilogram berat badan pada 2 bulan pertama, dan pada 6 bulan berikutnya dan 6 bulan berikutnya itu kira-kira dikalikan dengan jumlah kilokalorinya per kilogram berat badan. Sehingga kalau anak dengan usia 6 bulan itu nanti kira-kira beratnya 6 kilo atau 7 kilo, tinggal nanti dikalikan dengan ini 115 sampai dengan 120 kilokalori dikalikan misalkan 7 kilo. Jadi kalau 120 dikalikan 7 kilo kira-kira ada kira-kira seperti itu. 120 kilokalori dikalikan 7 kilo berat badannya di usia 6 bulan. Jadi kira-kira kebutuhan energinya adalah sebanyak 840 kilokalori per hari. Gitu ya. Begitu juga dengan perhitungan protein hampir sama, jadi nanti tinggal dikalikan berat badannya. Dengan catatan bayi tidak mengalami obesitas. Dia normal. Kemudian lemaknya nanti dikalikan dengan energinya, kira-kira 25% dari energi total ini. Jadi energinya, kemudian kalau untuk lemak tinggal 25% dari 840. Itulah kebutuhan lemaknya. Karbohidrat juga sama, nanti tinggal dikalikan 60% dikalikan 840. Kemudian untuk kebutuhan gizi balita secara normal ya, untuk umum atau tidak ada status gizi yang buruk, dengan catatan status gizi normal, nanti kalian bisa melihat di standar angka kecukupan gizi tahun 2019, yang mana di situ sudah ada ketentuannya berapa kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Ini saya berikan perhitungan kebutuhan energi kalau memang nanti diperlukan menghitung kebutuhan energi pada balita. Jadi
untuk usia 13-35 bulan rumusnya perhitungan ini, kemudian untuk usia 3 tahun sampai 9 tahun dibedakan menurut laki-laki dan perempuan dengan rumus yang dibedakan. Jadi perhatikan nanti konstanta-konstanta yang dimasukkan di sini. Karena ada faktor aktivitas yang memang dibedakan, baik itu mulai dari ringan, sangat aktif, sampai aktif. Itu ya, termasuk rumus-rumusnya dilihat angkanya satuannya tahun, kilogram, dan meter, bukan sentimeter. Ini adalah faktor aktivitas yang nanti bisa kalian pilih untuk anak-anak balita sampai tadi sesuai rumusnya ada sampai usia 9 tahun. Jadi ini bisa digunakan sampai usia 9 tahun rumus ini. Kemudian setelah menghitung kebutuhan energi, kami sebagai ahli gizi juga akan menghitung status gizi. Nanti mungkin perawat juga bisa atau paham terkait perhitungan kebutuhan gizi yang mana sudah ada standar Permenkes nomor 2 tahun 2020 yang mana untuk menentukan status gizi pada bayi itu tidak hanya dilihat dari berat badan, tinggi badannya gitu ya, tetapi dilihat dari ini, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan IMT menurut umur. Nah, penilaian status gizi ini bisa digunakan untuk balita sampai dengan usia 18 tahun. Jadi, untuk menentukan status gizi harus ada indikator keempat ini. Jadi, tidak hanya berat badan dan usia yang biasanya dilakukan oleh posyandu, tapi menurut Permenkes nomor 2 yang terbaru bahwa indikator untuk menentukan status gizi apakah dia masuk pendek, apakah dia termasuk gizi kurang, apakah dia termasuk beresiko overweight, di sini adalah indikator yang harus dihitung untuk bisa menentukan balita itu status gizinya bagaimana. Nah, selain zat gizi makro, tentu ada mikronutrien yang sangat penting bagi bayi balita. Yang paling penting adalah Fe, yodium, zinc, dan tiamin. Nah, nanti Fe ini kenapa dianggap penting? Karena memang menurut penelitian-penelitian yang sudah lama sekali, itu adanya anemia pada bayi itu sangat berpotensi besar terjadi penurunan kemampuan kognitif, motorik, dan gangguan sosial emosional. Nah, cara mengontrolnya supaya bayi tidak mengalami anemia defisiensi adalah sejak ibu hamil. Sejak ibu hamil harusnya ibu juga jangan sampai dia mengalami anemia. Karena memang menurut penelitian bahwa ibu yang anemia, biasanya bayi yang dilahirkan pun juga memiliki faktor resiko mengalami anemia defisiensi besi. Nah, selain itu ada yodium. Yodium ini sangat penting. Harapannya nanti kalau kalau kita cukupi kebutuhannya, kita bisa mencegah terjadinya gangguan-gangguan pertumbuhan, dan harapannya kalau yodiumnya cukup, maka kita bisa meningkatkan IQ-nya. Jadi kalau kekurangan yodium, bahayanya akan IQ-nya akan jauh lebih rendah dari orang normal. Zinc juga sangat penting karena di sini perannya adalah sintesis DNA dan RNA untuk memetabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, yang mana memang zinc ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dari otak. Jadi kalau zinc ini kurang, pasti akan berdampak pada pertumbuhan otak. Kalau sudah pertumbuhan otak sel otak yang tidak bisa optimal, ya pasti nanti akan berdampak kepada kecerdasan gitu ya. Kemudian tiamin juga sama fungsinya terkait dengan pasokan energi untuk otak pada struktur fungsi membran-membran yang ada di otak dan juga peran dalam sistem persyarafan. Jadi tiamin ini juga penting. Tiamin ini termasuk vitamin B1 sehingga selain mineral, vitamin-vitamin itu juga harus dipenuhi bagi bayi balita. Nah, kita masuk kepada periode dan pola pemberian makan pada bayi dan anak. Ya, tentu kita sudah tahu ya bahwa bayi itu memang dianjurkan 0-6 bulan menurut WHO adalah mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah 6 bulan. Nah, setelah itu dia harus dipenuhi dari MPASI. Nah, kenapa harus segera diberikan MPASI? Karena di usia 6 bulan ke atas sampai usia 24 bulan, bayi kebutuhan
FE-nya itu jauh lebih besar, kebutuhan energinya jauh lebih besar, di mana ASI yang memang diberikan itu sudah tidak bisa memenuhinya karena akan ada gap, akan ada selisih yang memang harus dipenuhi dari makanan pendamping sehingga disebut pendamping. Artinya ASI tetap jalan sampai 2 tahun, tetapi makanan pendampingnya tetap harus dioptimalkan. Nah, cara mengoptimalkannya juga harus tidak asal-asalan, karena disitulah kita baru bisa tahu makanan-makanan apa yang tinggi energi, tinggi Fe, dan memang mengandung tadi vitamin-vitamin mineral yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yang mengandung Fe, yang mengandung zinc, tiamin, yodium, dan lain-lainnya. Nah, nanti di atas 2 tahun dia baru akan mengkonsumsi makanan bentuk keluarga, atas makanan seperti keluarga, seperti biasa. Nah, itulah kenapa tadi dalam firman Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa sebaiknya memang anak itu dianjurkan untuk mendapatkan ASI sampai usia 2 tahun. Karena memang di usia 2 tahun ini, di masa 1000 HPK, ini adalah masa yang paling emas, masa yang sangat penting, di mana ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi di usia 0-6 bulan, dan tentu MPASI yang tepat, MPASI yang bergizi juga menjadi faktor utama anak bebas dari atau mengalami penurunan status gizi. Nah, masuk di ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif kalau menurut WHO itu dianjurkan boleh mulai dari 4 bulan. Tapi kalau dalam kondisi dengan catatan bahwa bayi memang tumbuh kembangnya harus dikejar gitu ya, harus dikejar di usia 4 bulan. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang direkomendasikan oleh WHO bahwa pemberian MPASI gitu ya, bahwa pemberian MPASI nanti bisa diberikan di usia 4 bulan dengan catatan yang khusus. Tapi harapannya kalau di Indonesia ASI eksklusif memang dianjurkan maksimal untuk anak-anak yang tidak ada gangguan tumbuh perkembangan, memang dianjurkan diberikan selama 6 bulan. Itu ya, selama 6 bulan. Nah, nanti dalam ASI kita akan banyak belajar terkait dengan ini kualitas ASI, kualitas dan jumlah. Nah, ada yang pernah mendengar bahwa kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar pada ibu yang baru saja melahirkan ya, ini adalah kolostrum. Nah, warnanya itu memang berbeda dengan ASI yang sudah keluar di hari-hari atau minggu-minggu setelah melahirkan. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat yang perlu kita edukasi bahwa sebenarnya ASI yang berwarna kuning ini bukanlah ASI yang tidak baik atau ASI yang mengandung kotoran ya, tapi ini adalah ASI yang paling baik, ASI yang penuh dengan antibody, anti alergi gitu ya, anti gizi yang banyak mengandung zat gizi bahkan imun ya, bahkan imun untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi, sehingga kolostrum ini menjadi ASI yang sangat-sangat dianjurkan harus diberikan kepada anak yang baru saja lahir. Nah, tahapan-tahapannya biasanya memang keluar ASI itu berwarna kuning ya, yang namanya kolostrum, kemudian nanti di 10 menit pertama nanti akan keluar namanya for milk, jadi susu yang atau ASI yang warnanya itu lebih jernih, agak lebih jernih, putih jernih. Nah, kemudian nanti di 20 menit setelah menyusui, maka si anak akan mendapatkan whole milk. Whole milk itu adalah ASI yang memang kandungan gizinya jauh lebih padat kalori, lebih padat kalori dan lebih mengenyangkan. Nah, itulah kenapa biasanya dianjurkan menyusui bayi itu kurang lebih 10-20 menit di payudara kiri dan 10-20 menit di payudara kanan, sehingga harapannya anak akan mendapatkan tadi zat gizi yang lengkap ya, mulai dari ini tadi misalkan masih ada kolostrum, dia masih mendapatkan kolostrumnya, zat gizi yang ada di kolostrum, tapi setelah itu kan nanti masuk ke dalam ASI yang mengandung folic dan whole milk. Nanti harapannya bayi bisa mendapatkan zat gizi yang tepat, yang padat kalori, dan dia jadi nggak rewel karena memang ASI-nya sudah terpenuhi. Nah, yang paling dicemaskan biasanya
ini ibu-ibu itu kalau baru saja melahirkan kok air susunya cuma sedikit gitu ya. Itulah memang sudah direncanakan oleh Allah ya, bahwa memang Allah sudah mengatur sedemikian rupa supaya ASI yang dilakukan oleh ibunya itu sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh si bayi tersebut gitu ya. Nah, di hari-hari pertama bayi lahir ya, ukuran perutnya gitu, ukuran perutnya itu hanya sebesar ini buah ceri gitu. Jadi hanya sekitar 1 sampai 1,4 sendok teh. Kemudian di hari ketiga baru akan meningkat ukuran perutnya, nanti dalam 1 minggu dia akan bertambah kira-kira 45 sampai 60 ml dan selama 1 bulan nanti kebutuhannya ya segini ini, kira-kira 1 butir telur ayam besar ukurannya ya kira-kira 80 sampai 150 ml. Yang mana memang itu sudah secara naluri ya, secara alami sudah akan keluar jumlahnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi harapannya dengan ibu sering memberikan ASI 2 jam sekali kepada bayi yang baru lahir, harapannya produksi ASINya akan menjadi lebih lancar dan tadi anak-anak menjadi tidak rewel. Nah, ini yang saya jelaskan di sini adalah terkait dengan kenapa ASI sangat dianjurkan diberikan di usia 0 sampai 6 bulan. Karena apa? Di dalam ASI kandungan gizinya ya, ini kan ada ASI, air susu ibu, air susu sapi dan air susu kambing. Nah, kalau dilihat dari kandungan lemaknya ya, ASI dengan susu sapi itu sama kandungan lemaknya. Sedangkan kambing itu kandungan lemaknya jauh lebih besar. Nah, ASI itu memiliki protein yang jauh lebih sedikit dibandingkan air susu sapi dan air susu kambing. Nah, itulah kenapa salah satu penyebabnya bayi-bayi yang diberikan air susu formula dengan bayi-bayi yang diberikan air susu ibu cenderungnya badannya itu tidak gembul-gembul, tidak gendut-gendut sekali ya. Itu kenapa? Karena memang di dalam ASI proteinnya tidak sebanyak yang ada di dalam susu formula. Nah, di dalam ASI itu yang paling penting adalah laktosa. Laktosanya jauh lebih besar daripada susu sapi dan susu kambing. Nah, inilah kenapa memang ASI itu menjadi lebih mudah diserap oleh bayi. Selain itu, jenis protein yang ada di ASI dibandingkan dengan susu sapi itu adalah proteinnya di dalam ASI itu protein W-nya itu jauh lebih besar, sedangkan kaseinnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan air susu sapi. Nah, ini dia yang menyebabkan protein W yang ada di susu ibu atau ASI itu jauh lebih mudah dicerna oleh bayi daripada air susu sapi atau susu formula. Menjadi sulit dicerna gitu ya. Artinya ini menjadi salah satu yang mungkin ditemui di masyarakat bahwa bayi-bayi yang sudah dikenalkan susu formula dari awal, ASINya sangat sedikit ya. Biasanya anak-anak tersebut di usia dewasanya akan muncul suatu alergi terhadap protein tertentu gitu ya. Itulah kenapa itu menjadi salah satu pemicu dalam satu penelitian bahwa dengan memberikan ASI eksklusif dan meminimalkan susu formula itu harapannya anak itu bebas atau tidak mengalami alergi terhadap makanan ya, itu yang paling utama, tidak ada alergi dan tadi kebutuhan proteinnya bisa dicerna, bisa diserap dengan baik di balita. Nah, manfaatnya pasti tidak hanya untuk bayi ya, tapi juga untuk ibu. Kalau untuk bayi sudah jelas di dalam ASI ada mengandung laktosa yang tinggi. Tadi saya bilang laktosanya pada ASI itu jauh lebih tinggi. Fungsi laktosa itu untuk apa dalam tubuh si bayi ya. Nah, kalau laktosanya itu tinggi dalam usus, nanti maka akan tumbuh bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Bakteri-bakteri ini akan merangsang, akan menghasilkan beberapa sama-sama organik yang bisa mensintesis beberapa jenis vitamin. Selain itu dia juga akan membantu memudahkan dalam pengendapan kalsium.
Nah, tentu kalsium juga akan ada di dalam ASI ya, sehingga membantu juga dalam penyerapan mineral-mineral seperti kalsium dan magnesium. Nah, itulah kenapa laktosa ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk bayi, bukan lemak atau proteinnya yang dibutuhkan oleh bayi usia 0 sampai 6 bulan, tapi lebih kepada laktosa. Itulah kenapa ASI yang terbaik, karena ASI memang memiliki laktosa jauh lebih tinggi. Nah, kemudian ada manfaat lain yaitu antibodi. Tadi saya bilang di dalam kolostrum, dalam ASI itu juga mengandung berbagai macam imunoglobulin, beberapa antibodi yang bisa mencegah terjadinya penyakit menular ya. Menghindari terjadinya diare, batuk, pilek kayak itu yang sering-sering diderita oleh bayi dan balita. Nah, untuk manfaat lainnya, nah tadi saya bilang ada bayi-bayi yang mengkonsumsi susu sapi itu memang biasanya cenderung ditemukan alergi ya. Nah, kenapa pada ASI tidak? Karena memang di ASI itu tidak mengandung beta laktoglobulin sehingga harapannya tidak muncul alergi. Nah, selain itu ada proses hubungan psikologis dengan ibu ya, memang ini sangat bermanfaat untuk bayi dan juga ibunya supaya nanti harapannya anak dengan ibu menjadi lebih dekat secara emosional. Selain untuk bayi, manfaatnya jauh lebih juga ada diterima, juga dirasakan oleh ibu. Selain berat badan ibu yang bisa lebih cepat kembali normal, IQ-nya anak juga lebih tinggi, dan bagi ibu juga bisa mengurangi resiko osteoporosis, mengurangi terjadinya kanker, dan juga bisa istilahnya lebih murah ya, lebih murah tanpa harus repot-repot membawa susu formula keluar, sampai lagi dalam proses perjalanan. Begitu. Nah, sampai setelah di masa usia anak usia 6 bulan ya, selama 6 bulan setelah bayi mendapatkan ASI eksklusif, nah bayi nanti akan melanjutkan fase pemberian makanan pendamping ASI. Nah, tujuannya apa? Ini ada gambar yang namanya mainan dengan makanan ya, ada mainan, ada makanan. Ini hal yang paling sering kita temui ya di masyarakat, bahwa anak-anak yang makan itu biasanya memang sering sering kita lihat ya bermain sambil makan gitu ya, bermain sambil lihat TV, bermain sambil lihat HP gitu ya, bermain makan sambil keliling-keliling bermain dengan teman-temannya sambil sepedaan, mungkin ya ada yang beberapa yang diantar oleh pengasuhnya gitu ya, sambil makan sambil jalan gitu ya, supaya makannya bisa cepat habis. Itu sering kayak gitu ya kita temui. Nah, sebenarnya hal-hal itu menjadi tanpa kita ketahui ya, itu menjadi cara mendidik yang tidak baik dalam membiasakan makan ya. Karena sebenarnya tujuan memberi makan itu tidak hanya kita memenuhi kebutuhan gizinya, tidak hanya kita mengoptimalkan tumbuh kembangnya, kebutuhannya ya, peningkatan kesehatannya, tapi juga lebih kepada bagaimana kita mendidik supaya anak itu makan ya pas jamnya makan. Makan ya menikmati makan, tidak ada dia sedang melihat TV atau dia sedang bermain gitu ya, asik dengan gamenya atau permainannya. Oleh karena itu harapannya anak bisa enjoy saat makan tuh, enjoy, nggak ada paksaan dan nggak ada tekanan gitu. Begitu juga yang menyuapi juga nggak ada beban harus habis itu enggak, tapi itulah kenapa makan itu ada semacam pola edukasi yang memang harus kita terapkan. Tidak hanya cukup diberikan makan ya, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita didik kepada bayi dan balita. Ini adalah pola pemberian ASI dan tekstur MPASI yang memang disarankan. Mulai dari 0 sampai 6 bulan memang ASI eksklusif, 6 sampai 9 bulan tetap ASI dan diberikan makanan lumat, 9 sampai 12 ASI dengan makanan yang dipotong kecil-kecil atau namanya finger food. Usia 12-24 dengan makanan keluarga, artinya makanan yang tidak lagi dipotong-potong atau dihaluskan. Nah, makanan pendamping ASI ini menjadi penting karena tadi saya bilang bahwa di usia 6 bulan ke atas ya, kita lihat di sini ada warna merah di sini. Di usia 6 bulan ke atas sampai sini ya.
Ini ada kepenuhan kebutuhan Fe yang mana memang harus dipenuhi ya. Kalau dari ASI ini yang warna kuning ya, yang dari ASI ini warna kuning dan dia kebutuhannya hanya segini saja yang bisa dipenuhi dari ASI. Sedangkan kebutuhan zat besi untuk bayi itu sudah sampai sekitar kira-kira ini ya sampai lebih dari 1 mg per hari gitu ya. Jadi harapannya gap atau selisih ya, selisih ini adalah iron gap, jadi yang putih ini iron gap. Selisihnya itu bisa kita penuhi dari MPASI. Jadi kalau misalkan dalam seorang bayi berusia 6 bulan lebih 2 minggu, dia kebutuhan besinya adalah 1,2 mg per hari, misalkan seperti itu, sedangkan ASI hanya bisa dipenuhi 0,2 miligram per hari ya dari ASI, maka 1 miligramnya itu harus dipenuhi dari makanan pendamping ASI, dari MPASI-nya. Nah, selain itu, selain Fe, yang paling penting adalah energi. Energi dari ASI itu sudah tidak bisa terpenuhi di atas dari 6 bulan, sehingga perlu dipenuhi gap-nya ini, karena semakin bertambah umur, maka akan tinggi juga kebutuhan energinya, semakin banyak gap yang harus dipenuhi, sehingga tadi saya bilang perlu adanya MPASI. MPASI-nya yang padat kalori gitu ya. Nanti kita belajar lagi. Nah, menurut WHO beberapa MPASI ada persyaratan-persyaratan penting. Yang paling penting ya, supaya memang MPASI-nya ini benar-benar tepat ya. Yang namanya MPASI yang tepat itu tidak hanya bergizi gitu ya. Ada lauk, ada sayur, tapi lebih kepada selain itu ya, selain dari makanan harus bervariasi, harus bergizi seimbang, tapi juga harus diberikan tepat waktu. Tepat waktu di sini artinya bayi yang sudah mendapatkan ASI eksklusif atau sudah masuk di usia 6 bulan, harapannya 6 bulan lebih 1 hari, dia harus sudah mendapatkan MPASI. Jadi kalau terlambat 1 hari pun, terlambat 1 hari, itu juga akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya. Gitu ya. Jadi MPASI ini menjadi sangat urgen, sangat penting. Kalau pemberiannya terlalu cepat, sangat berbahaya, atau pemberian MPASI ini diberikan sangat terlambat, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada kebutuhan Fe dan kebutuhan energi yang harus segera dipenuhi lebih dari 6 bulan tadi. Kemudian adekuat artinya jumlahnya harus sesuai dengan usianya, jenis makanannya juga harus lengkap, tidak hanya yang mengandung karbohidrat saja, tapi juga ada protein hewani, protein nabati, ada vitamin dan mineral harus lengkap, dan frekuensi pemberiannya juga harus diperhatikan. Di usia-usia tertentu pemberiannya masih dikombinasi dengan ASI eksklusif, dan di usia-usia tertentu nanti MPASI menjadi jauh lebih frekuensi atau lebih sering diberikan dibandingkan ASI. Nah, yang selanjutnya adalah syaratnya harus responsive feeding. Nah, responsive feeding ini artinya antara anak dengan yang menyuapi atau ibu atau pengasuh itu harapannya tidak ada tekanan, tidak ada stres, jadi anak juga happy, saatnya jam makan dia tetap mau makan, tidak ada penolakan, tidak ada pakai marah-marah, tidak harus dipaksa ya, anak itu harus duduk di tempat makan, di meja makan, dan dia harus enjoy ketika diberikan makan. Memang saatnya makan ya makan, dia happy. Tidak ada permainan, tidak ada HP, tidak ada lihat TV, dan tidak harus kemana-mana. Harus duduk makan. Gitu ya. Nah, selain itu harus aman dan bersih. Aman artinya makanan tersebut bebas dari kontaminasi. Alat-alat makannya juga bersih. Ketika mau makan, si anak juga dibiasakan cuci tangan. Yang mengasuh juga dibiasakan cuci tangan sebelum mengolah makanan, dan alat-alatnya juga harus bersih. Gitu ya. Itu menjadi hal yang paling penting dalam syarat MPASI. Tadi sudah saya bilang, sudah saya sampaikan bahwa tepat waktu ini alasannya kenapa harus 6 bulan. Selain juga mencegah alergi, karena tadi makanan yang diberikan terlalu cepat, misalkan zaman dulu ada anak yang usia 2-3 bulan sudah dikasih pisang, yaitu hal-hal yang belum mereka ketahui bahwa secara penelitian, secara ketentuan, rekomendasi itu
belum tepat diberikan di usia tersebut karena sistem pencernaan mereka belum sempurna. Nah, nanti kalau belum sempurna, maka nanti di usia dewasanya akan terjadi kerusakan atau dampak-dampak gangguan dari metabolisme termasuk beberapa enzim yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Gitu ya. Itulah kenapa. Kemudian ada juga yang dampaknya lagi muncul obesitas karena tadi pemberian MPAS-nya terlambat. Sehingga proses pemecahan sari makanannya itu menjadi lebih belum sempurna karena memang harusnya di usia 6 bulan dia harusnya segera mencerna, segera terbiasa konsumsi makanan, tapi dia masih minum ASI. Gitu ya. Kemudian responsivity tadi saya jelaskan, tidak ada distraction, harapannya makanannya bervariasi, diberikannya santai, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Dan memang pemberian responsive feeding ini maksudnya kita bisa membiasakan anak itu, oh jam segini itu makan, oh jam segini itu bermain, oh jam segini itu tidur, gitu ya. Sehingga anak bayi balita itu sudah bisa diatur kalau memang kita sebagai pengasuh itu mendidiknya dengan tepat, tertib. Yang pengasuh juga disiplin, mengatur waktunya. Nah, adekuat tadi sudah saya jelaskan, MPAS-nya juga harus berkualitas, jumlah dan jenisnya, frekuensinya juga harus tepat. Jadi kalau untuk usia 6-8 bulan, harapannya nanti 615 kilokalori, 9-11 kira-kira mencapai 686 kilokalori per hari. Nah, begitu juga dengan rekomendasi terkait ini, Fe, zinc, gitu ya. Kemudian sodium, kalsium juga harus dipenuhi. Sehingga nanti harapannya anak tidak mengalami defisiensi mineral gitu ya. Dan yang paling penting adekuat adalah menu gizi seimbang dan bervariasi. Jangan monoton, jangan makanan yang itu-itu saja. Jadi harus bervariasi. Nanti saya bilang ada takaran-takaran dan frekuensi, nanti bisa kalian baca beberapa takaran untuk usia-usia tertentu. Gitu ya. Dan frekuensinya juga ada yang disesuaikan sesuai dengan usianya. Ini adalah anjuran WHO dalam pembuatan MPASI terkait garam, gula, dan lemak. Nah, kalau garam biasanya untuk 12 bulan kurang dari 1 gram per hari. Kalau yang 1-3 tahun itu maksimal 2 gram per hari. Yodium itu biasanya atau garam itu biasanya kita ambil dari makanan-makanan yang sudah mengandung ini. Jadi tidak perlu ada tambahan garam pun, yodiumnya tetap mereka bisa dapatkan dari produk-produk ini. Produk susu dan rumput laut yang lainnya. Kemudian sukrosa, gula, itu tidak boleh melebihi 5 gram per 100 kilokalori. Tidak boleh. Kemudian fruktosa juga tidak boleh melebihi 2,5 gram per 100 kilokalori. Nah, untuk tambahan lemak, ini kenapa penting? Tadi ya, lemak itu menyumbang energi, padat kalori, menambah kalori untuk anak ya. Untuk anak usia 0-2 tahun, itu dia masih membutuhkan energi yang cukup besar. Salah satu penyumbangnya dari lemak ya, energi itu. Nah, salah satunya dalam MPASI itu bisa ditambahkan dengan ini, minyak olive oil, keju-keju MPASI yang non garam ya, artinya tidak di-salted, tidak ada garam. Jadi ini adalah keju-keju khusus untuk MPASI yang ditambahkan di sana. Ini adalah butter khusus yang memang rendah garam. Nah, sumber-sumber lemak bisa diambil dari minyak goreng biasa, minyak kelapa biasa, santan, butter, seperti merek Ancol, kemudian olive oil ini juga bisa ditambahkan pada MPASI untuk bisa menyumbang kalori. Sehingga anak-anak menjadi lebih terpenuhi kebutuhan kalorinya. Selain itu kan biasanya rasa-rasa yang disumbangkan, lemak itu jauh lebih gurih, sehingga anak-anak lebih suka. Ini ada contoh makan-makanan yang halus, nanti bisa dilihat. Dari mulai ada sayur, ada lauk nabati, ada karbohidrat, ada daging ya, protein hewani, protein nabati, semuanya lengkap. Kemudian dimasak, di blender, kemudian disaring. Nah, ini adalah makanan yang bervariasi, yang bergizi, yang sangat baik bagi anak-anak usia 6-7 bulan, gitu ya. Nah, usia 8-9 bulan, nah ini adalah cara belajar bagi anak-anak yang memang sudah pintar memegang makanan. Jadi makanan itu direbus dulu, dimasak, kemudian dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dia mulai menggerakkan tangannya, mulai memegang, memasukkan dalam mulut gitu ya, sesuai dengan seleranya, sehingga ini selain memenuhi kebutuhan makan, dia juga akan belajar
bagaimana mengkoordinasi penggunaan tangan, mulut, dan mata saat mengambil makanan itu menjadi hal yang paling penting untuk belajar mereka. Sehingga di usia 8 bulan harus sudah di tahap finger food ya. Kalau belum sampai ke finger food, pasti ada kesalahan atau ada keterlambatan dalam menaikkan tekstur di MPASI-nya. Itu menjadi berbahaya. Karena apa? Akan berdampak kepada tumbuh kembang gigi, kemudian tumbuh kembang yang lainnya, indera panca indera yang lainnya. Sehingga di usia-usia tertentu makanan itu harus naik tekstur, harus dinaikkan jumlahnya, harus dinaikkan frekuensinya. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang memang di usia berikutnya sampai 12 bulan itu harus diberikan makanan lembek. Makanan lembek nanti mungkin dibikin nasi tim kemudian sayurnya ada yang beberapa dicacah, ada yang beberapa yang langsung utuh. Ya. Nah itu harus disesuaikan. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk ada beberapa referensi nanti bisa kalian lihat. Jikalau ada kekurangan, ada kesalahan, Ibu minta maaf. Harapannya kesimpulan dari materi ini sebaiknya mungkin bagi kita mahasiswa-mahasiswa gitu ya yang baru belajar, mungkin nanti menjadi bekal untuk kalian menjadi seorang ibu dan seorang bapak yang mana memang harus memenuhi gizi anaknya nanti mulai sejak dari usia dini 0 sampai 2 tahun itu harus dioptimalkan. Jadi memberi bekal, harapannya menjadi bekal dan ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang tidak hanya menjadi sekedar materi untuk belajar, sekedar pelajaran, tapi juga lebih kepada bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di channel yang sudah saya siapkan. Saya juga ada, nanti kalau emang kalian berkenan, boleh bergabung, boleh mampir ke sana untuk melihat-lihat beberapa materi-materi kuliah yang saya ajarkan di sana. Begitu. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Ternyata dari 49 anak hanya sekitar 34-38 anak ya. Kira-kira ada teman-teman yang bisa menjelaskan teman-teman ini yang belum berangkat kenapa?